Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat dan masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan kehidupan dengan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan kejujuran merupakan kebaikan. Kebaikan pula membawa kita menuju surga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi as-sidqi, faina as-sidqa yahdi illa al-birra, inna al-birra yahdi illa al-jannah." Yang artinya, bahwa kita diwajibkan untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan kebaikan, dan kebaikan pula akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kejujuran merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak jujur, mungkin keimanan kita sedang diserang penyakit munafikin. Orang mukmin pasti jujur. Penyakit munafikin, sebagaimana kita ketahui, merupakan seseorang yang bermuka dua. Artinya, di luar iya, di dalam tidak. Adakah teman-teman yang seperti itu? Semoga saja tidak. Ada kisah sebuah sahabat Nabi. Suatu hari, sahabat Nabi bertanya padanya, "Adakah orang mukmin itu pelit?" Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Dan sahabat Nabi pun bertanya lagi, "Apakah orang mukmin itu pengecut?" Dan Nabi pun menjawab, "Mungkin saja." Tetapi ketika sahabat Nabi bertanya lagi, "Apakah seorang mukmin itu berbohong?" Nabi pun menjawab tidak. Hadis Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Tentunya sangat banyak. Kejujuran merupakan pangkal perbuatan manusia. Tiada perkataan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang mukmin untuk selalu berkata benar dan berlaku jujur. Sebagaimana diperintahkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang artinya, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar dan jujur." Teman-teman, kejujuran merupakan tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama terasa tidak lengkap. Akhlak pun terasa tidak sempurna. Disinilah kejujuran sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya tetap berpegang erat meskipun seakan-akan melihat kehancuran, dengan berpegang teguh, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Berbeda dengan kebohongan, pasti orang yang merasa berbohong, dirinya akan diselimuti rasa cemas dan rasa takut. Melainkan seseorang yang jujur, hatinya pasti akan terasa lebih tenang daripada yang berbohong. Jika dilakukan dengan jujur, pasti rasanya pun berbeda.
Saat kita melakukan kejujuran, contohnya saat kita mengerjakan ulangan, kita diwajibkan untuk jujur dan tidak menyontek dengan temannya ataupun menyontek dengan hal yang lain. Pasti seseorang yang mengerjakan dengan jujur, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ia akan tetap merasa bersyukur. Berbeda dengan seseorang yang berbohong tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi itu bukan caranya sendiri. Mereka tidak bisa mendapat pengalaman yang lebih baik dari seseorang yang jujur. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin diwajibkan untuk selalu berlaku dan berbuat dengan kejujuran. Maka dari itu, jangan takut untuk berbuat jujur. Karena orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dengan kejujuran. Jangan takut untuk melakukan kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan suatu berkah dan pahala yang melimpah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.